Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Harmoni Islam, selama 15 menit mendatang, Harmoni Islam akan menemani waktu menunggu berbuka puasa kamu dengan berbagai informasi menarik mengenai Islam. Selalu ada harmoni di setiap acara Islam. Sahabat Harmoni, siapa yang tak ingin terlihat menarik? Tentu setiap orang selalu ingin terlihat menarik, terlebih perempuan selalu ingin terlihat cantik di segala aktivitas. Definisi cantik sendiri selalu dipahami dengan cara yang berbeda. Namun kebanyakan dari kita mempersepsikan bahwa cantik adalah memiliki badan yang langsing, kulit yang mulus dan putih, rambut yang lurus, dan lain sebagainya. Berbagai cara pun dilakukan agar membuat kita selalu terlihat cantik. Padahal, kecantikan adalah anugerah dari Allah SWT. Kita diciptakan dengan berbagai rupa, juga dalam bentuk yang sudah paling baik oleh Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 4. Lalu, bagaimana pendapat sahabat Harmoni Islam tentang kecantikan? Dan perlukah kita memperoleh kecantikan yang sempurna dengan bedah plastik? Coba kita tanya langsung. Menurut kamu, cantik itu yang seperti apa? Cantik itu menurut aku ada dua, bisa dilihat dari luar sama dalam. Kalau dari luar tuh bisa dilihat dari penampilan. Jadi bisa dari bajunya yang dipakai atau dari pokoknya dilihat dari penampilan dari luar. Kalau yang dari dalam, dari hatinya. Nggak perlu banyak make up, nggak perlu apa, yang penting dia kelihatan enak untuk dilihat gitu aja. Mungkin kayak ibu saya, pintar, tegas orangnya, jilbaban ya, mungkin jilbaban, rambutnya panjang. Aduh, sebenarnya kalau ditanya cewek cantik saya juga bingung jawabnya. Cuma kalau menurut saya cewek cantik itu yang dari fisik sama dari hati mungkin ya. Fisik yang cantik itu gimana ya? Ini sebenarnya relatif sih, tapi kalau menurut saya tinggi, putih, ya enak dilihat lah intinya lah. Berarti kalau nggak sesuai dengan definisi cantik menurut kamu barusan, nggak cantik dong? Jadi kan tadi aku bilang ada dua ya, dari dalam sama dari luar. Kalau misalkan dari luar nggak mendukung tapi dari dalam mendukung, tetap bisa dibilang cantik. Nggak harus dua aspek itu ada di dia gitu maksudnya. Ya enggak juga, maksudnya itu kan apa ya, istilahnya persepsi gitu. Jadi itu ya menurut saya nggak cantik yang nggak gitu. Cantik sih, kan aku bilang tadi relatif. Kalau melakukan operasi plastik nih, menurutmu bisa bikin cantik atau enggak? Nggak sama sekali, nggak alami. Sebenarnya cantik tuh nggak harus butuh dirombak ini itu. Cuman dengan mensyukuri apa yang dipunya aja itu sebenarnya udah bisa menunjukkan kalau dia itu cantik sebenarnya. Itu kan cuman apa ya istilahnya, itu kan palsu, maksudnya itu kan bukan gimana ya, nggak original gitu maksudnya. Ya itu bukan asli, itu kan hanya buatan. Operasi plastik ya? Enggak juga sih, yang dilihat aneh juga banyak. Kalau hasilnya bagus ya nggak tahu juga, berarti itu percobaan berhasil. Wah, ternyata berbagai macam ya pendapat sahabat Harmoni tentang kecantikan dan operasi bedah plastik. Kita tanya ke psikolog yuk, mengapa perempuan selalu ingin terlihat cantik? Dan pada akhir-akhir ini, tren operasi bedah plastik semakin marak. Sekarang ini banyak banget masyarakat yang berbondong-bondong melakukan operasi plastik. Mereka tidak puas dengan fisik yang telah diberikan oleh Allah. Ada yang pesek, ingin dimancungin. Ada yang dagunya biar lancip, kemudian pipinya biar kelihatan gimana gitu, bahkan badannya biar seksi, yang dikasih silikon dan sebagainya. Nah, kalau dari sisi psikologi, hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa dia tidak pede, tidak percaya diri. Dia ingin bahwa dirinya diakui oleh manusia lain. Dia ingin bagaimana agar dia mendapat pujian orang lain. Sehingga dia ingin gimana supaya bentuk
wajah, bentuk hidung, bentuk apapun yang diberikan oleh Allah itu dirubah menurut cantik, menurut manusia. Dalam Al-Quran juga ada hadisnya, kalau kita merubah bentuk tubuh kita karena ingin memperindah atau mempercantik diri, haram hukumnya. Beda banget nih kalau memang kita lahir dengan cacat bibir sumbing, kemudian ada orang yang kecelakaan, cacat, dia ingin memperbaiki kecacatannya, itu tidak masalah karena pengobatan. Nah, operasi plastik yang ingin mempercantik diri itu mencerminkan perilaku yang tidak iman kepada Allah. Jadi jauh dari keimanan. Dia menganggap bahwa cantik bagi dirinya itu lebih dibandingkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui pula, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah hanya melihat indahnya paras rupa diri kita, tetapi juga ketakwaan kita. Meskipun begitu, perempuan selalu ingin tampil secantik mungkin. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai kecantikan yang diinginkan. Mulai dari menggunakan berbagai produk perawatan kecantikan hingga melakukan operasi bedah plastik. Operasi bedah plastik adalah operasi bedah untuk memperbaiki penampilan satu anggota tubuh yang tampak, atau untuk memperbaiki fungsinya ketika anggota tubuh itu berkurang, hilang, lepas, atau rusak. Operasi bedah plastik ada dua macam. Pertama, operasi bedah plastik tanpa ada unsur kesengajaan untuk pengobatan dari cacat yang ada di badan, baik karena cacat dari bawaan lahir seperti bibir sumbing, jari tangan atau kaki yang berlebih, atau kecelakaan yang mengakibatkan organ tubuh memerlukan rekonstruksi bentuk. Walaupun hasilnya nanti bisa menjadi lebih indah dari sebelumnya, hukumnya mubah, artinya diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah atau penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, operasi bedah plastik yang dilakukan dengan sengaja, yaitu bukan karena penyakit bawaan atau kecelakaan, tetapi atas keinginan sendiri untuk menambah keindahan dan mempercantik diri. Terdapat unsur pemalsuan dan penipuan yang haram hukumnya. Negatifnya lebih banyak dari manfaatnya dan bahaya yang akan terjadi sangat besar. Jika operasi itu gagal, bisa menyebabkan kerusakan anggota badan bahkan kematian. Contohnya, operasi bedah plastik anggota badan seperti telinga, mata, bibir, dahi, pipi, dagu, hidung, perut, dengan cara ditambah, dikurangi, atau dibuang supaya terlihat cantik. Atau operasi bedah plastik supaya menjadi lebih muda dari usia yang sebenarnya, dengan cara menarik kerutan di wajah, lengan, pantat, atau alis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah telah melaknatnya. Setan berkata, sungguh akan kutarik bagian yang ditentukan dari hamba-hambamu, dan sungguh akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong mereka, dan akan kusuruh mereka memotong telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan aku akan suruh mereka merubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar merubahnya. Dan barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung, maka sungguh dia telah merugi dengan kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 118 hingga 119. Kecantikan hasil karya operasi bedah plastik memang terlihat sempurna, tetapi menghilangkan karakter dan keunikan dari manusia itu sendiri. Cantik tak lagi bersifat relatif. Padahal tanpa operasi bedah plastik, kecantikan itu sangat beragam dan menjadi dapat dibedakan. Padahal dalam pandangan Allah, pemberiannya itu yang dipandang manusia kurang menarik sebenarnya memiliki manfaat yang luar biasa. Hanya saja, mereka tidak mengetahui dan menyadarinya. Mestinya manusia dapat bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan menjaga pemberian tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ya sahabat harmoni, banyak-banyaklah bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selalu dalam kecukupan dan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.